Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ageng Wibawa dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar angkatan 2021, mata kuliah Hukum Internasional yang diampu oleh Dr. Maslihati Nurhidayati SH MH. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem hukum internasional dan peradilan internasional. Sistem hukum internasional. Sistem hukum internasional adalah satu kesatuan hukum yang berlaku dan wajib dipatuhi oleh seluruh komunitas internasional. Artinya, hukum internasional harus dipatuhi oleh setiap negara. Sistem hukum internasional juga merupakan aturan-aturan yang telah diciptakan bersama oleh negara-negara anggota yang melintasi batas-batas negara. Asas hukum internasional. 1. Asas teritorial. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atau wilayahnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi, terhadap semua orang atau barang yang berada di luar wilayah tersebut berlaku hukum asing sepenuhnya. 2. Asas kebangsaan adalah asas yang menyatakan bahwa seseorang warga negara akan selalu terikat dengan bangsanya, walaupun ia berada di luar negeri. Misalkan seseorang dengan kebangsaan Indonesia pergi ke Amerika Serikat dan melakukan hal yang secara sah hukum di Amerika namun melanggar hukum di Indonesia, maka orang tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia atau negara asalnya. Asas kepentingan umum. Yang ketiga, asas kepentingan umum merupakan asas yang didasarkan pada kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tersebut tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara. Sumber hukum internasional. Sumber hukum material terdiri dari dua aliran berikut. 1. Aliran naturalis. Aliran ini bersandar pada hak asasi atau hak-hak alamiah yang bersumber pada hukum Tuhan sehingga menempati posisi lebih tinggi dari hukum nasional. 2. Aliran positisme. Aliran ini mendasarkan berlakunya hukum internasional pada persetujuan bersama negara-negara ditambah dengan asas Fakta San Veda (Hans Kelsen). Sumber hukum formal. Sumber hukum internasional dalam arti formal merupakan sumber hukum internasional yang paling utama dan memiliki otoritas tertinggi serta otentik yang dapat dipergunakan oleh Mahkamah Internasional di dalam memutuskan suatu sengketa internasional sebagaimana tercantum dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Subjek-subjek hukum internasional sebagai berikut. 1. Negara. 2. Tahta Suci Vatikan. 3. Palang Merah Internasional. 4. Organisasi internasional. 5. Orang perseorangan. 6. Pemberontak. Peradilan internasional. Peradilan internasional adalah unsur-unsur atau komponen-komponen lembaga peradilan internasional yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan dalam rangka mencapai keadilan internasional. Komponen-komponen tersebut terdiri dari Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, panel khusus dan spesial pidana internasional. Lembaga peradilan internasional. 1. Mahkamah Internasional adalah organ utama lembaga kehakiman PBB yang kedudukannya di Den Haag, Belanda. Mahkamah ini mulai berfungsi sejak tahun 1946 sebagai pengganti MIP. Fungsi utama Mahkamah Internasional adalah untuk menjelaskan kasus-kasus persengketaan internasional yang subjeknya adalah negara. Statuta adalah hukum-hukum yang terkandung. 2. Mahkamah Pidana Internasional (MPI) adalah Mahkamah Pidana Internasional berdiri permanen berdasarkan traktat multilateral yang mewujudkan supremasi hukum internasional yang memastikan bahwa pelaku kejahatan berat internasional dipidana. 3. Panel khusus dan spesialis pidana internasional adalah lembaga peradilan internasional yang berwenang mengadili para tersangka kejahatan berat internasional yang bersifat permanen atau sementara dalam kurung ad hoc
Dalam arti setelah selesai mengadili, maka peradilan ini dibubarkan. Penyebab sengketa internasional. 1. Adanya pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional yang telah dibuat. 2. Adanya perbedaan penafsiran terkait isi perjanjian internasional. 3. Terjadi perebutan sumber-sumber ekonomi. 4. Terjadi kasus penghinaan terhadap harga diri bangsa. 5. Terjadi intervensi dalam kedaulatan negara lain. 6. Terjadi perebutan pengaruh politik, keamanan, dan ekonomi regional maupun internasional. Adapun penyelesaian sengketa internasional yaitu penyelesaian sengketa secara damai melalui cara perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan peraturan regional, atau cara damai lain yang dipilih mereka sendiri merupakan pilihan yang terbaik. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi amanat yang dituangkan dalam pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga tidak mengorbankan jiwa kemanusiaan yang akan dikorbankan apabila mengambil keputusan penyelesaian sengketa secara pertikaian militer. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.